Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kamis tanggal 3 April 2025, sekitar jam 2 siang. Jadi kebetulan saya mau keluar nih ke arah stasiun Parung Panjang. Jadi saya ingin nunjukin ini jalan dari kontrakan ke sana ke arah stasiun Parung Panjang yang memang dalam ini nih masih suasana lebaran nih, lengang dan kosong lah istilahnya, hanya kendaraan pribadi. Jadi tidak ada truk, jadi memudahkan kita untuk melewatinya, sehingga tanda kutip kalau jalan-jalan yang rusak itu bisa milih lah mana yang lebih baik gitu loh. Jadi kebetulan saya mau keluar, jadi saya akan coba mendokumentasikan ini jalur neraka yang biasanya penuh dengan mobil gitu. Jadi ikutin perjalanan saya hari ini. Siang, Pak. Mari, Pak. Mari, Pak. Siang, Pak. Ya, ini keluar perumahan nih kosong ya. Biasanya sekitar jam 1 sampai jam 5 itu udah penuh dengan truk. Ini jam 2 aja kosong seperti ini. Dan ini yang saya bilang banyak lubang jadi kelihatan, terus kemudian kita jadi bisa milih mana-mana yang rusak gitu. Jadi ini udah masih suasana lebaran, dan masih penuhi dengan kendaraan pribadi lah. Jadi ya alhamdulillah truk-truknya belum jalan lah, jadi belum operasi, makanya ya alhamdulillah ini masih kosong nih jalan seperti ini. Biasanya kan di sebelah kiri ini udah penuh lah, terutama yang dari arah sebaliknya ini juga pada berangkat untuk ngambil tanah atau batu-batu atau pasir. Nah, ini kita bisa ngambil kanan nih, walaupun sebelah kiri rusak, jadi lebih mudah.
rusak yang di tengah juga kita bisa bebas milih kanan atau kiri. Nah ini mobil pun juga bisa bebas nih, biasanya kan mobil ya harus ngikutin jalan yang rusak pelan-pelan, ini masih bisa milih juga. Mobil juga bisa nyalip. SGV Serpong Garden Village lumayan rusak nih jalannya di sini. Jadi kalau memang ada truk biasanya yang mogok atau misalnya masalah teknis ini, jadi biasanya macet juga di sini gitu loh. Apalagi kalau misalnya hujan, jadinya tambah macet gitu loh, karena kan banyak genangan air juga, terus jalannya licin. Kadang-kadang titik-titik, termasuk titik-titik yang agak rawan gitu loh untuk pengendara, terutama pengendara roda 2. Dan ini di depan sini juga sepanjang ya mungkin 200-300 meter ke depan sampai yang ke kiri itu ke perumahan Parayasa segala macam, Kamaya Hills ya. Itu juga rusak juga nih, jalan utamanya ini juga agak susah. Jadi
biasanya orang pada ngambil ke kiri. Saya kebetulan biasanya karena sudah hafal lubangnya di mana, jadi saya biasanya ngambil di tengah. Karena biasanya kalau kalau habis hujan ini ketutup semua air, jadi harus hafal di mana lubangnya. Jadi itu tadi banyak yang ngambil di sebelah kiri. Kebetulan kalau saya udah hafal lubangnya di mana, jadi saya ngambil agak ke tengah malahan gitu. Sebenarnya sebelum puasa sih malahan udah banyak ditutup batu-batu sama ada petugasnya lah. Tapi memang ya ini tadi ini seperti ini depan ini belum lama nih ditutup batu. Tapi ya karena hujan akhirnya hilang lagi gitu loh. Ini yang sebelah kiri ke Parayasa. Ini juga di depan ini permukaannya agak kanan sama kiri agak berbeda ketinggiannya. Jadi kadang-kadang sering juga ibu-ibu yang suka jatuh di sini karena tidak perhatikan ketinggiannya gitu. Jadi juga di poin-poin ini juga harus hati-hati. Itu. Nah, sini juga nih lubang sini, terutama kalau salipan-salipan atau memang juga sini juga termasuk yang sering truk-truk untuk mogok juga di sini juga. Termasuk titik ini juga sering mogok, jadi akhirnya bikin macet, apalagi kalau hujan gitu terutama. Dan ini ya pokoknya alhamdulillahnya ya ini karena di jalan hanya ada kendaraan pribadi, jadi ya istilahnya walaupun jalan rusak tapi lebih baik lah gitu. Ini ke kanan ke Centraland, bisa ke Centraland sebelah kanan. Ini Central Greenleaf ya. Yang kiri tadi. Ini juga di sini juga jalannya selalu rusak, belum pernah baik ya istilahnya. Walaupun udah ditutup batu, tetapi ya itu tadi kalau hujan kayak ikut gitu loh batunya, jadi akhirnya hilang lagi gitu loh. Ini juga di titik di sini kalau udah ada truk yang mogok udah susah, karena kita agak susah milih jalannya karena itu tadi ya ini kalau teman-teman lihat jalannya nggak ada yang bagus, dan sisi kanan yang agak lumayan tetapi kadang-kadang berebutan jalan jadinya gitu. Jadi lebih baik kalau dari sisi sini ya ngambil yang kiri aja pelan-pelan. Ini ke kanan juga bisa ke Centraland. Ya walaupun tanda kutip sepi, tapi ya ini tadi bisa dikatakan agak sepi lah, dalam artian itu tadi tidak ada truk-truk. Tapi ya tetap harus berhati-hati kalau misalnya karena banyak jalan yang rusak, dan ini terutama kalau misalnya habis hujan gitu loh. Jadi harus lebih waspada. Terus biasanya di daerah sini nih, dari tikungan sini yang Indomaret sini ke depan sampai ke pom bensin itu biasanya banyak tanah kalau misalnya habis hujan. Itu juga jangan ngebut-ngebut, karena beberapa kali saya hampir jatuh juga di sini karena itu tadi banyak tanah dan digiles sama bukan digiles ya pokoknya dikena truk. Jadi akhirnya permukaan jalan banyak tanah dan licin gitu loh. Tuh. Ini juga harus hati-hati nih kalau habis hujan di sini. Pelan-pelan aja, memang nggak bisa ngebut, pokoknya sabar-sabar aja, yang penting selamat. Nanti kalau udah setelah stasiun mau ke sana, nah baru kalau bisa agak kenceng-kenceng. Tapi kalau udah di sini tuh udah pokoknya nggak bisa kenceng gitu loh. Jadi harus sabar-sabar aja, penuh waspada gitu kan. Hafalin lubang di mana, karena kadang-kadang kalau ketemu kendaraan truk besar, jadi hafal harus minggirnya kemana gitu loh. Nah ini juga kayak ketinggiannya berbeda, juga harus hati-hati. Itu yang kadang-kadang juga bikin menyulitkan pengendara bermotor. Ini depan kiri pom bensin, dan sebelum puasa kalau nggak salah ini sudah dicor
di dalam pom bensinnya, jadi lebih lebih memudahkan konsumen lah. Sebelumnya ini juga jalannya rusak di dalam, sekarang udah mulai dicor, prosesnya tinggal selesai bentar lagi. Jadi alhamdulillah untuk pom bensin juga lebih baik lah gitu. Nah, setelah pom bensin ini harus hati-hati, ini yang air di depan ini juga harus hafal lubangnya di mana. Kalau nggak ngambil ke kanan banget, ngambil ke kiri banget, harus hati-hati, karena yang tadi di sebelah kanan juga ada lubang yang harus hafal lah lubangnya di mana kalau seringnya tutup air. Ini sebelah ke kanan nih yang motor-motor pada belok itu juga bisa ke Central Lane. Nah, ini kanan Central Lane. Ini bentar lagi kita akan sampai ke rel kereta api. Nah, ini juga sebelah kiri banyak jalan yang rusak, harus hati-hati, harus hafal di mana lubangnya, karena kalau ya ini salipan agak susah gitu loh. Apalagi kalau ya itu tadi ada truk di sini mogok, aduh udah pokoknya repot. Rel di depan ini juga posisinya tuh agak miring, jadi hati-hati kalau musim hujan, kadang-kadang bisa meleset, dan kadang-kadang banyak yang motor-motor yang tidak bisa lewat di truknya ini gitu loh. Jadi kita harus ngambilnya agak ke nyilang ke kiri atau ke kanan kalau dari sana gitu loh. Jadi harus hati-hati, terutama kalau hujan licin gitu loh. Itu kadang-kadang tidak sedikit yang nggak tahu, terus akhirnya ini jadi kayak mau jatuh juga dan nggak bisa lewat kadang-kadang. Ini tadi ke kiri ke Cibunar, biasa ke perumahan yang lama saya beli dulu yang nggak jadi. Saya seringnya situ, tapi saya biasanya sebelum pom bensin ada jalan alternatif lewat, jadi jarang saya lewat depan situ. Nah, kalau di sini sudah agak lumayan, tetapi memang jalannya agak bergelombang nih, jadi juga harus tetap hati-hati, lihat mana yang enak untuk lewat motor. Biasanya karena ini tadi udah ngepas di ban truk, jadi agak-agak bergelombang dua di kanan dan kiri gitu. Nah, ini depan kantor polisi. Kalau sebelah kanan kita akan ke stasiun Parung Panjang. Kanan stasiun Parung Panjang. Kita akan sampai lurus sampai sana lah, ke arah BSD, mungkin sampai Golden Flower lah setidaknya. Kebetulan saya akan ke arah sana. Ini juga ke kanan, ini juga jalur alternatif untuk ke stasiun, sama satu lagi nanti di depan. Lumayan panas nih, kemarin sih hujan ya, seharian ya. Hari ini panas, cuacanya nggak terlalu bersahabat, kadang 2 hari panas, 1 hari hujan. Ini mulai panas lagi, jadi bagi teman-teman tetap jaga kesehatan di bulan Syawal ini, tetap apalagi yang saum sunnah, tetap harus jaga kesehatan, karena itu tadi cuacanya lagi nggak bersahabat juga, dalam artian kadang panas, kadang hujan. Ini di depan yang biasanya macet, juga di pertigaan ini yang selalu macet, apalagi kalau udah ada mobil truk mogok, udah pokoknya udah macet parah. Tetap harus hati-hati karena jalannya tidak rata dan bergelombang, jadi tetap harus perhatikan. Di sini juga harus sabar berkendara. Nah, ini nih di depan The River nih, sebelah kanan The River ini juga, pokoknya teman-teman harus hati-hati karena jalannya bergelombang banget, karena nggak rata itu yang saya bilang. Pokoknya harus hati-hati lah.
jembatan ini juga biasanya rame truk. Terus di sebelah kanan biasanya kalau belum jauh waktunya banyak truk parkir, juga harus hati-hati teman-teman. Udah yang biasa jalur sini udah tau lah. Jadi ini kalau lurus biasa ke LG terus bisa ke BSD. Nah ini sebelah kanan saya akan lewat alternatif yang Golden Flower, yang ke Insani juga, yang waktu itu longsor gitu loh. Jadi sekalian ya sambil menunjukkan update terbarunya lah gitu ya. Hati-hati juga nih di tikungan sini, tadi agak licin kalau habis hujan, jadi nggak usah terlalu dipaksa juga, agak mepet ke, jangan terlalu mepet ke kiri maksud saya. Nah di sini sebelah kiri kuburan masih banyak yang apa namanya nyekar ya, ziarah setelah semenjak hari pertama Lebaran lah. Ini kita masuk ke Insani nih, depan yang longsor, kita lewat jalur alternatif masuk ke Insani. Lewat jalur Insani. Ini banyak yang nanya rumah saya di mana, itu pokoknya dari Bundaran ke sana lagi. Jadi agak jauh dari jauh malahan dari longsornya. Jadi longsor di sebelah kanan sini nih, setelah blok C sini. C berapa sih Pak? C1 ya? Lupa saya, C4, sorry, C4. C4 yang ada di sana. Nah, itu yang longsor. Yang C4 berapa gitu. Nah ini yang longsor sebelah kanan. Ini masih jadi jalan alternatif di Insani, lewat Insani maksud saya. Nah di Insani ini juga mulai persiapan mau ditutup sepertinya kan, ininya jalur alternatif sini, karena ini udah mulai dibikin gerbang. Nantinya tetap akan ditutup karena biar lebih aman dan lebih privat. Nah di depan Golden Flower ini ruko-ruko Insani. Nah ini apa namanya Karang Tengah ya, apa namanya jalan alternatif yang ke BSD. Ini ada SD berapa saya lupa deh, pokoknya ada SD Negeri Pagedangan 3 kalau nggak salah, lupa saya. Nah ini depan kantor desa Karang Tengah, jadi kalau urusan administrasi deket lah dari sana, insya Allah lebih mudah. Di sini jalannya sempit, jadi nggak usah terlalu ngebut juga, dan juga banyak polisi tidur, jadi teman-teman juga tetap harus hati-hati dan menghormati warga sekitar lah dalam berkendara. Karena di sini kan juga banyak apa namanya rumah gitu, dan juga banyak anak-anak. Kanan kiri juga banyak yang jualan, jadi apa namanya jangan ngebut-ngebut lah istilahnya. Biasanya ramai lancar tanda kutip ya, banyak alternatif kendaraan. Dulu sih sebelum longsor sih banyak mobil juga lewat sini, tapi semenjak longsor ada tapi lebih jarang lah gitu. Tapi tetap ada mobil lewat, jadi tetap harus hati-hati lah lewat sini. Nah ini pertama kali waktu awal saya cari jalan alternatif, saya agak bingung di sini mau belok kiri atau belok kanan. Nah ini kita belok kiri kalau ke arah BSD. Ada toko material besar yang di sebelah kiri. Di depan ini ada apa namanya kayak penampungan air ya dari danau di sebelah kiri ini, punya Pemda lah istilahnya, ini instalasi ini kayak penampungan air. Ini di sebelah kiri ada SMP berapa ya depan ya, lupa saya, sekolah, bentar, lupa saya.
SMP 3 ya, juga SMP 3 Pagedangan yang sebelah kiri. Rame juga kalau misalnya ini juga di sini nih dekat SMP juga ada genangan air. Kalau habis hujan juga teman-teman harus hati-hati, pelan-pelan aja. Belum lagi kalau ada anak sekolah lagi pas keluar. Nah ini tadi ada mobil tuh kan, juga kadang-kadang jangan terlalu ke tengah, kadang-kadang harus dilihat juga, banyak mobil juga. Ramai lancar. Harus hati-hati nyalipnya. Juga banyak tikungan dan polisi tidur, jadi tetap harus diperhatikan jalan. Jalan besar. Jadi kalau nanti di jalan besar itu ke kiri itu ke arah, balik lagi ke arah Insani sana, di apa namanya, ke arah Parung Panjang. Lalu kalau ke kanan ke arah ini BSD Cisauk sih, jadi nanti motong ke kiri lagi untuk ke arah ini apa BSD. Nah ini kalau udah sampai jalan besar tinggal ke kanan kalau ke arah BSD gitu. Ya, ini tadi saya akan balik lagi ke rumah, ke Parung Panjang. Jadi apa istilahnya, tapi nanti kayaknya saya akan lewat Central Land. Jadi jadi tidak lewat jalur yang biasa tadi yang awal, tapi tetap ini sih baliknya tetap alternatif yang tadi saya berangkat sampai tadi Insani, Golden Flower, sampai dengan The River lah setidaknya. Jadi saya akan coba lihat yang jalur sebaliknya tadi yang ke arah Dago gitu loh, ke arah Central Land. Jadi sambil lihat di sana, kita lihat nanti seperti apa, macet apa enggak gitu.
Jadi ini masih lewat jalan alternatif yang apa ya, perkampungan tanda kutip ya. Masih ramai lancar, tapi masih ini tetap di sini mah kendaraan pribadi ya, hampir tidak pernah inilah kendaraan besar gitu, nggak pernah lah ya. Sekali lagi banyak tikungan di sini, jadi teman-teman harus hati-hati dan terutama kalau papasan dengan kendaraan di arah sebaliknya. Dan ada beberapa titik nih kayak depan nih juga ada yang agak rusak, jadi harus hati-hati juga. Belum lagi kadang-kadang masih ketemu mobil. Nah ini kan kayak ini kan depan ketemu mobil. Nah ada anak-anak kecil juga. Jadi tetap harus nggak boleh kebut-kebut. Apalagi musim liburan seperti ini. Tapi kalau memang nggak musim liburan juga kadang-kadang kalau di jam-jam sekolah juga ketemu anak sekolah, karena ini tadi di sini ada SMP dan SD. Nah ini depan tadi SMP 3 Pagedangan. Juga ngambil kanan, jangan ke kiri. Kalau kiri beda lagi jalurnya. Kita ke kiri, jangan sampai salah.
di pertigaan itu kita ke kanan, di sebelah kiri itu tadi apa namanya kantor desa yang Karangtengah. Jadi bentar lagi kita udah mau nyampe di Golden Flower dan Insani lagi. Di sini juga harus hati-hati, kadang-kadang juga banyak polisi tidur, juga anak sekolah kalau lagi jam inilah apa hari kerja dan jam sekolah. Jadi lebih pelan juga di sini. Ya, ini sebelah kiri Golden Flower, sebelah kanan Insani. Masuk ke Insani lagi. Mungkin sekalian saya nunjukin rumah saya ya dari sini. Banyak yang nanya soalnya. Saya coba nengok rumah sekalian ya, walaupun terakhir waktu sholat Id saya bilang masih naik atap. Nah ini kalau ke kiri ini tadi kan ke ini jalan alternatif sana. Ini kita lewat lurus aja bisa lewat rumah saya nih nanti. Rumah saya di A5 nomor 2. Nengok rumah dulu, Pak. Depan lagi ya boulevard atau jalan utama nih, jalan utama. Nah ini saya depannya lagi, ini sebelah kiri bundaran. Nah ini yang rumah saya nih ya, masih atap gitulah. Ini rumah saya itu, jadi agak-agak kesinilah jauh gitu. Ini kalau ke kanan ke bundaran gitu, ini kanan sana ke bundaran sana. Saya tunjukin, jadi ke kanan sana ke bundaran. Jadi rumah saya dari bundaran situ, terus ini tadi apa ke sini nih ke kiri. So balik lagi ke jalan tadi. Jadi agak inilah agak jauh dari apa ya namanya, agak jauh dari inilah apa yang longsor lah. Kalau teman-teman banyak yang nanya soalnya rumah saya jauh nggak dari yang longsor. Ini jauh. Makasih Pak, pulang dulu Pak. Jalur yang biasa lagi. Banyak yang tetap masih banyak yang ziarah nih di suasana Lebaran. Jadi di kanan kiri masih banyak orang yang jualan ini apa namanya bunga. Kita ke kiri lagi.
ramai lancar dipenuhi dengan kendaraan pribadi ya. Ini biasanya kesini juga macet banget, apalagi kalau habis hujan. Sebelah kiri The River, pintu gerbang utamanya. Tadi kita dari kanan stasiun ya, arah stasiun. Saat ini saya akan coba lewat kiri ke Centraland. Jadi biar jalannya berbeda lah. Lewat Centraland. Di sini tidak normalnya, maksudnya hari kerja tidak seperti jalur yang sana tadi, tidak ada truk, hanya dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Jadi kalau lewat sini lebih safe lah, lebih aman sebenarnya. Sebelah kiri pintu gerbang alternatifnya juga The River, selain tadi yang depan utama yang tadi di dekat jalan raya. Di rel sini juga tetap harus berhati-hati di perlintasan kereta api. Teman-teman juga harus hati-hati, harus sabar aja karena kebanyakan memang tidak pada sabar dan pada melebar gitu loh, jadi kadang-kadang bikin macet. Jadi tetap harus hati-hati aja, sabar aja lah pokoknya. Jadi sebenarnya kalau lebih tertib itu lebih cepet lah gitu loh. Kadang-kadang di kita itu belum budaya untuk tertib itu masih agak susah ya. Jadi masih, mohon maaf, masih mementingkan diri sendiri. Banyak ramai kendaraan pribadi aja di sini, apalagi musim lebaran seperti ini. Memang normalnya juga tidak ada truk, jadi lebih enak sebenarnya. Kalau kita lurus itu bisa ke ini perumahan-perumahan lah yang ada di sini juga banyak, seperti Delora itu lurus. Di sebelah kiri ini Millennium, saya ke kanan Centraland. Jadi di sebelah kiri itu Millennium, kanan ini Centraland. Di dalam Centraland ini juga ada ini Amara Village. Jadi memang ya ini karena perumahan yang tanda kutip awal-awal, jadi sudah terbentuk lingkungan yang bagus, dalam artian nih yang jualan, yang kulinernya juga macam-macam lah. Kalau misalnya seperti bulan puasa kemarin banyak yang cari takjil juga banyak, di sini juga banyak yang jualan. Jadi memang Parung Panjang itu sentral kulinernya, belanjanya itu banyak di Centraland lah istilahnya gitu.
ruko-rukonya Centraland sebenarnya udah jadi dan tinggal proses untuk menempati. Ini di sebelah kiri, wah rame banget ininya, kolam renang ya, mainan anak, kayak water park gitulah, kan Madagaskar. Banyak banget motor juga, banyak banget ngantri, banyak yang pada mainan air tanda kutip ya di situ. Ya sebagai alternatif hiburan nih di situ. Tapi memang hanya untuk anak-anak ya, untuk dewasa nggak ada ininya, kolam renangnya. Macam waterboom gitulah, tapi untuk anak-anak. Ini juga kanan kiri biasanya penjual kayak bakso, mie ayam itu habis asar, tapi ini sudah siang-siang gini udah banyak yang jualan. Kalau teman-teman lihat penuh juga nih Centraland. Di sebelah kanan terutama ya, banyak yang lesehan untuk itu tadi, jualan mie ayam, bakso segala macem. Ya inilah ramenya Centraland, dari yang istilahnya pinggir jalan sampai yang ini juga banyak lah kulinernya, lengkap. Ini semakin sore makin rame, sekitar jam 4 lah. Nah ini juga banyak kuliner juga. Sebelah kanan ini juga pasar Centraland nih sebelah kanan itu. Terus ya banyak inilah tempat main untuk anak juga, kuliner juga, rame lah pokoknya. Jadi makin sore makin rame nih, seperti ini nih permainan untuk anak-anak nih sebelah kiri nih. Itu makin rame lah. Nah jadi ini saya hanya lewat di kayak jalan utamanya aja, tapi di pinggir-pinggir masih banyak. Di pertigaan depan ini sebelah kiri, ke kiri maaf, ini Amara Village, dan di sebelah kanan ini juga maksudnya tengah sini, maksud saya ini tengah ini ada pasar malam nih. Jadi ini bisa ke kanan juga, ini ke kiri juga bisa ke Amara Village. Terus di sebelah kanan ini ada lapangan, semacam lapangan lah, itu juga ini lagi ada pasar malam gitu. Jadi mungkin bapak ibu yang punya anak bisa ngajak main di sini. Saya putar balik nih, saya cuma mau nunjukin tuh ada bazar Ramadan, kemudian pasar malam tuh di depan sini nih gitu. Nih seperti ini saya tunjukin nih sekalian, ada pasar malam di sini, jadi bisa main ke sini lah gitu setelah ya ba'da asar lah. Tapi permainan anaknya juga banyak lah itu. Saya putar balik lagi, saya nunjukin itu. Seperti yang saya bilang, di sini nih juga banyak kuliner, dan ini belum semua ya, maksudnya masih banyak sudut-sudut yang bisa teman-teman explore lagi di Centraland. Selain itu juga banyak tempat makan, ini sebelah sini banyak ada tempat makan juga, sama ini warung-warung yang jualan sayuran gitu. Jadi banyak juga yang jualan sayuran di Centraland ini. Kalau ke kiri juga masih banyak alternatif juga yang bisa dieksplor ke arah masjid sana. Ini saya ke kanan, jadi masih banyak lah ini yang bisa dieksplor teman-teman. Saya nggak bisa muter-muter semua. Ini saya bilang nih ada toko sayuran juga.
Jadi banyak nih rame nih. Pasca masih suasana lebaran, ternyata di Centraland rame karena memang ya mungkin tidak mudik dan jadi akhirnya pada kesini sebagai alternatif liburan anak-anak gitu. Jadi ini saya hanya sekilas-sekilas saja sambil pulang. Jadi apa namanya, tidak semua yang saya explore di Centraland. Saya hanya ingin tunjukin aja suasananya hari ini, terutama di jalan dan apa sekitar Parung Panjang lah yang saya lewati. Ini juga di sini juga banyak warung bakso, warung mie ayam juga banyak di Centraland. Teman-teman juga bisa explore mana yang cocok di lidah lah gitu loh. Tuh. Di pertigaan depan ke kanan itu juga banyak kuliner, warung Padang, masakan Padang maksud saya, terus kemudian tempat sayur, bahkan sampai ada durian lah, penjual durian. Ini saya lurus kebetulan karena saya mau pulang, jadi saya lurus aja. Bisa juga lewat kanan tapi agak terlalu jauh, saya lurus aja. Jadi memang apa namanya, ya mungkin yang teman-teman yang sudah familiar lebih tahu lah daripada saya terkait dengan Centraland, pasti sudah punya langganan masing-masing lah. Tapi ini saya hanya menunjukkan sekilas suasananya. Mungkin juga ada teman-teman yang belum familiar juga dengan Centraland. Walaupun saya juga ya sudah tinggal setahun lah di Parung Panjang, juga belum semua saya cobain. Lebih banyak mie ayam sama bakso yang udah saya cobain di sini. Tuh, dan baik lagi ya selera beda-beda ya. Jadi saya juga tidak bisa merekomendasikan, tapi ya dicoba di sini banyak alternatif apa namanya bakso dan mie ayam juga, atau kuliner-kuliner yang lain. Tuh. Kalau ke kiri ini juga bisa ke masjid Baitur Rahman. Biasanya saya sholat Jumat di situ. Cuma saya akan ke kanan ini, kalau masjid ke kiri bisa ke masjid, saya akan coba ke kanan aja. Ini juga sebelah kiri juga banyak apa namanya kuliner juga, tapi saya akan ke kanan ke jalan utama, jalan raya, terus kemudian pulang ke kontrakan di Samanea Hill, sekaligus lihat apakah apa masih ramai apa enggak suasana di jalannya. Tuh. Nah ini saya ke kiri, kalau ke kanan tadi ke rel. Nah saya ke kiri. Ini yang deket ini apa namanya, Grand Leaf ya. Apa sih Grand Leaf atau Grandia? Lupa saya nggak terlalu hafal namanya. Nanti kita lihat ya. Ini yang saya bilang tadi, oh Centraland Avenue maksud saya nih. Ini sebelah kanan Centraland Avenue, terus di depan ada Grandia Leaf. Maaf, banyak perumahan soalnya di Parung Panjang. Ini juga jalurnya juga harus ya seperti inilah. Tapi ya itu tadi, karena ini apa sepi, banyak kendaraan pribadi, jadi bisa milih. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kalau udah ketemu kendaraan truk, nah udah nggak bisa milih. Ini sebelah kiri ke Centraland juga. Kemudian sebelah kiri ini PDAM yang di video saya sebelumnya juga pernah apa namanya sempat wawancara nanya-nanya. Ini sebelah kiri apa untuk PDAM. So ini kembali lagi ke jalur normal tanda kutip. Di depan ada pertigaan, yang ke kanan itu ke ini Kamaya Hills dan Parayasa. Jadi memang banyak perumahan lah, seperti tadi Centraland juga di daerah sana juga banyak, sampai apa namanya Millennium, terus Gelora, banyak lah, banyak ini apa perumahan lah. Cuma
mudah-mudahan jalur tambang segera selesai dan truk-truk bisa nggak lewat sini dan jalan ini bisa diperbaiki sehingga lebih memudahkan bagi apa namanya pengguna jalan ini di sini. Nah, ini ke kanan ini Parayasa, kanan Parayasa, Kamaya Hill sebelum Parayasa juga sana juga. Nah, ini kadang-kadang ini juga masih ketemu mobil angkutan umum seperti itu di sini, Suzuki Carry ya, sebagai, jadi tidak ada angkot tapi sebagai transportasi umum yang ada di sini. Tuh, nah ini nih Honda ini juga mobil pribadi juga nakal tanda kutip nih pakai jalur saya. Ya gini jadinya apa namanya, tapi ya itu tadi saya bilang masih bisa milih lah mereka kan. Tapi kalau udah ketemu apa namanya truk, wah udah ampun deh ya. Guys, nah ini depan SGV Serpong Garden Village. Ini yang saya bilang pertimbangan jalannya juga harus diperhatikan kalau teman-teman ngambil di sini, harus dipertimbangkan jalannya. Jadi ya rata-rata perumahan di sini bagus-bagus sih, tapi memang yang harus dipertimbangkan adalah jalannya. Terutama kalau itu ada truk terus ada maghrib lah, itu udah waduh cuma bisa sejalur aja karena di sebelah kanan itu biasanya udah banyak truk yang ngantri sampai ke rel kereta api. Daerah Lumpang ya, SD Negeri Lumpang 2 sebelah kanan. Ini juga di pertigaan depan kita bisa lewat kiri, ke kiri itu bisa nanti tembusnya juga Central Land. Atau ini apa, kalau teman-teman ke Gorowong itu juga bisa lewat sini nih, kiri nih, itu Central Land juga bisa. Saya kadang-kadang lewat sini Central Land sebagai jalur alternatif juga. Mobil merah masih banyak mobil-mobil seperti ini untuk wisata bagi penduduk lokal yang ada di sini. Banyak di sini. Jadi memang lewat sini harus benar-benar fit kendaraannya, terutama yang pengendara bermotor, rantainya dicek juga karena saya pernah pulang malam dan di daerah sekitar sini apa namanya lepas rantainya dan lumayan dorong lama, udah jam 10 pulang kuliah waktu itu, dan alhamdulillah masih ada orang baik ketemu di mau ngebukain bengkelnya untuk benerin rantai saya. Jadi ya sekitar 10-15 menit saya sempat dorong motor saya nih gitu sampai ketemu bengkel dan apa namanya bapaknya mau ngebuka bengkelnya lah walaupun sudah tutup gitu loh. Ini di sebelah kanan juga ada rumah makan Padang baru nih, Bareh Solok. Ini juga baru nih, belum lama nih, sebelum puasa lah istilahnya. Nah sebelah kiri ini juga perumahan bagus nih, Ayara Hills, dan tadinya ini sekitar 700 juta awalnya, cuma mungkin nggak tahu nih sekarang juga jadi 400 juta nih di depan apa namanya iklannya, promonya memang bagus sih Ayara Hills. Cuma itu tadi memang yang harus dipertimbangkan kalau sini adalah jalurnya gitu loh. Nah itu yang jadi memang apa pertimbangan tersendiri. Kalau saya memang karena sudah ya mau pindah males segala macam, jadi sementara juga kontrakan masih di Samanea, jadi ya sampai rumah di Insani selesai sementara masih ya ngontrak di sini di Samanea. Nah ini tadi termasuk nih mobil biru nih, wisata-wisata seperti ini banyak sebagai alternatif. Nah ini nih
Ada mobil box Informa nih juga apa namanya milik jalannya yang bagus tanda kutip. Ini di sini juga kalau nggak hafal harus hati-hati, ngambil kanan, ngambil kiri, ngambil tengahnya. Ini juga sebelah kiri ketemu SD lagi nih, sekolah lagi. SD 1 Lumpang, SD negeri ya maksud saya. Nanti di depan juga sebelah kiri kita bisa ke wisata Jati Ombo. Saya pernah review juga ke Jati Ombo di awal-awal hari pertama buka. Sekarang udah tambah besar, teman-teman bisa ke sana. Jadi sekarang udah ada kayak istana kerupuk ya, yang waktu itu juga ada kayak supermarket kerupuk. Ini sebelah kiri nih, motor yang ke kiri nih, 2 motor ke kiri nih. Nah itu ke situ ke wisata Jati Ombo. Termasuk juga di tempat parkiran mobil juga sekarang ada banyak alternatif mainan untuk anak-anak. Jadi makin banyak lah tempat wisatanya, objek wisatanya, terutama untuk anak-anak juga. Selain ya kuliner juga ada. Ini bentar lagi saya sudah mau nyampe Samanea, tapi ya ini jalannya juga tetap harus hati-hati, masih banyak lubang. Cuma ya ini alhamdulillahnya ya itu tadi karena Lebaran nih nggak beroperasi truk-truknya, jadi alhamdulillah masih enak lah. Dan debunya juga nggak banyak. Jadi harus tetap pakai masker kalau misalnya lewat sini untuk pengendara bermotor ya maksud saya. Nah ini juga sebelah kiri, sebelah kanan banyak kantong-kantong parkir truk-truk besar yang ngangkut batu dan pasir. Ini ke kanan, alhamdulillah sudah sampai Samanea Hill. Alhamdulillah, kalau udah masuk sini dah pokoknya alhamdulillah aja udah. Sore Pak, mari Pak. Sebelum sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan banyak security yang baru, jadi belum banyak yang kenal lah di sini security-nya karena habis sepertinya ada pergantian gitu loh. Yang lama-lama ya tinggal sedikit lah. Ini juga baru 1 klaster yang saya videoin, masih ada 2 klaster lagi, mungkin belum tahu kapan lagi nih sesempatnya lah, mungkin nanti kapan-kapan lah. Ini juga klaster Avila ini yang baru juga belum saya masuk semua ke dalam gimana. Terus ini mobilnya nih mobil bus shuttle busnya Samanea yang putih tadi, utamanya ada yang merah. Tapi ini yang baru nih, ada yang putih tadi, depan klaster yang baru. Terus ini saya kontraknya di sini di Akasia. Makasih Pak. Kalau yang Akasia juga pernah saya liput ya, ininya muter-muter sempet lah. Itu hanya 2 klaster yang lain belum saya sempet untuk muter-muter. Saya kebetulan di paling pojok dan tangganya kosong, jadi masih ya nyaman lah, sepi ya gitu. Dan depannya nggak punya tetangga. Iya, ini sebelah kiri akhirnya sampai juga.
Ya demikian teman-teman, jalan-jalan saya dari agak siang sampai sore ini. Jadi apa, udah mau hujan malahan sekarang, mendung kayaknya mau hujan bentar lagi. Jadi tadi udah seperti teman-teman lihat, jadi dari sini perumahan Samanea Hill saya ke jalur alternatif yang ke BSD lewat Golden Flower, lewat Insani, lalu kemudian balik lagi masuk agak muter-muter ke Centraland dan akhirnya balik lagi ke sini. So, demikian video saya dan jalan-jalan saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi, dalam suasana Lebaran, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap sehat dan tetap semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.